ayat berikutnya lam yalid, artinya lam yattakhid walada. Allah Subhanahu wa taala tidak punya anak. Allah itu cukup kun fayakun. Jadilah maka akan terjadi. Kalau kemudian melahirkan dan butuh anak itu kekurangan. Karena kita ini manusia punya sifat kurang, maka butuh seorang anak untuk merawat nanti kalau sudah tua. Butuh orang lain untuk menemani ketika sepi. Sementara kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan semua itu karena Allah Maha Kaya. Maka Allah lam yattakhid walada. Maka subhanallah, maha suci Allah dari sifat yang disebutkan oleh orang-orang. Allah tidak punya abna, anak laki-laki, tidak pula banat, anak perempuan. Sebagaimana orang-orang musyrik itu menyebutkan para malaikat adalah anak perempuan Allah. Jadi orang-orang musyrik jahiliyah menganggap para malaikat itu anak perempuan Allah. Itu anggapan orang-orang musyrik. Orang-orang Yahudi mengatakan Uzairun ibnullah. Orang-orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah. Kemudian orang-orang Nasrani menyebutkan Al-Masih ibnullah, bahwasanya Isa Al-Masih adalah putra dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah persangkaan yang dalam akidah kita persangkaan yang keliru. Dalam akidah kita persangkaan yang keliru. Karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan dirinya lam yalid wa lam yulad, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Kalau Uzair itu anggapan orang-orang Yahudi sebagai putra Allah. Karena Uzair itu pernah dimatikan oleh Allah selama 100 tahun. Jadi Uzair itu pernah dimatikan oleh Allah selama 100 tahun. Pada saat dia dimatikan, pada saat itu dia melewati satu perkampungan. Di perkampungan tersebut sudah porak-poranda. Lalu dia berkata, bagaimana Allah akan membangkitkan ini semua padahal semua sudah porak-poranda. Maka untuk menunjukkan kekuasaannya, Allah Subhanahu wa taala mematikan Uzair. Jadi Uzair dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama berapa? 100 tahun. Pada saat itu Uzair bersama dengan untanya, bersama dengan makanannya. Jadi bawa unta, bawa makanan. Maka pada saat itu kemudian ketika dia dimatikan, kemudian dibangunkan kembali setelah 100 tahun. Maka kemudian ditanya, kam labista, berapa lama kamu tinggal? Maka dia mengatakan, yauman au ba'da yaum, sehari atau setengah hari. Dia mengatakan, saya baru saja bangun, saya tidur baru saja sehari atau setengah hari. Padahal berapa dia? Bal labista mi'ata sanah, bahkan engkau sudah tinggal di sana selama 100 tahun. Maka lihatlah ila ta'amika wa syarabika lam yatasannah, lihatlah kepada makananmu dan minumanmu yang belum juga, jadi makanan minumannya masih seger. Allah mampu untuk mengawetkan itu selama 100 tahun. Tapi lihatlah ila himarika, ya membawa himar, ya bukan unta, saya koreksi, bawa himar. Lihatlah kepada himarmu, kepada keledaimu yang tinggal tulang belulang. Jadi himarnya dijadikan tinggal tulang belulang, tetapi makanannya belum juga busuk, padahal sudah 100 tahun, tetapi himarnya sudah tidak bersisa, tinggal tulang belulang. Maka kemudian Allah tampakkan di hadapan Uzair pada saat itu bagaimana himarnya itu dihidupkan kembali, kemudian menyusun kembali tulang-tulang itu dan dibalut dengan daging dan kulit sehingga hidup kembali. Ini adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Maka Uzair pulang ke kampungnya. Pada saat Uzair pulang kampung, orang-orang kaget, loh ini Uzair. Nah, jadi ada orang yang dulu masih anak kecil, nah, melihat Uzair masih muda dan dia sudah kakek-kakek, karena umurnya sudah di atas 100 tahun. Tapi Uzair umurnya tampak masih seger, masih
muda. Maka orang-orang pun mengatakan Uzair anak Allah, karena masih seger, padahal sudah 100 tahun yang lalu menjumpai, lalu menghilang dan muncul lagi masih seger. Maka orang-orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah. Kalau Nabi Isa alaihissalam disebut anak Allah oleh mereka karena lahir tanpa seorang bapak, dengan seorang ibu tanpa seorang bapak. Maka anggapan ini keliru. Andaikan itu dianggap anak Allah, Uzair dianggap anak Allah, Isa dianggap Allah, anak Allah, lalu bagaimana dengan Adam yang tanpa bapak dan tanpa ibu? Siapa dia? Maka kita mengetahui bahwa semua adalah makhluk ciptaan Allah. Allah kuasa untuk menciptakan manusia tanpa bapak dan tanpa ibu, dan Allah mampu untuk menciptakan manusia tanpa bapak. Itu Allah maha kuasa atas segala sesuatu untuk membangkitkan yang sudah mati menjadi hidup kembali. Itu adalah kuasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau Allah itu punya anak, maka Allah itu ayah, dan itu tidak mungkin, karena Allah itu sifatnya azali. Allah maha kekal, Allah tidak butuh kepada yang lain. Maka lam yalid walam yulad, tidak melahirkan dan tidak pula dilahirkan. Laisa kamitsli syai', tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Fala yumkin ayyakuna lahu walad, maka tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala itu punya anak. Wali annal walada la yakun, karena seorang anak itu tidak mungkin ada illa liman lahu zaujah, kecuali bagi seseorang yang punya istri. Maka kalau demikian, ketika menyebutkan Allah punya anak, maka sama saja menistakan Allah Subhanahu wa taala, menganggap Allah punya istri. Na'udzubillahi min dzalik, maha suci Allah dari sifat-sifat yang mereka sebutkan. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Allah itu tidak memiliki jalur nasab dari keturunannya fulan, karena Allah itu ada wal awwal wal akhir. Allah ada dengan sendirinya.